ketemu lagi di Skala Minggu Online hari Minggu 11 Oktober 2020. Nah, minggu ini minggu ke-18 setelah Trinitatis dengan tema Aku Mau Berubah. Nah, kita sapa dulu nih Ya. adik-adik yang di rumah sebelum kita memulaikan ibadah ini, Kak. Nah, kita bakal sapanya dari kelas yang paling kecil ya, Kak ya. Oke, dari kelas terkecil nih, Kak ya. Coba nih ya. Kelas kan. Bukan gitu, Kak. Kita bilang selamat hari Minggu apa gimana nih, Kak? Selamat pagi, karena biar semangat nyapanya. Oke. Oh, kok enggak apa kabar, Kak? Oh, boleh tuh. Oh, iya, oke ya. Kakak siapa ya adik-adik ya? 1, 2, 3. Apa kabar kelas Hosana? Oh, Kak, kayaknya bukan kelas Hosana dulu nih. Kelas Gracia, Kak. Oh iya, ayo. Kayaknya Kester dulu deh. Oke ya, Kakak sapa ya. Iya. Apa kabar kelas Gracia? Oke. Apa kabar kelas Hosana? Oke, selanjutnya apa tuh, Kak? Kelas apa? Kelas apa nih, Kak? Immanuel. Kan, ya? Oke, 1, 2, 3. Apa kabar kelas Immanuel? Wah, lanjut nih, Kak. Apa kabar kelas Gloria? Waduh, udah nih, Kak. Yang terakhir nih, Kak, kelas yang besar. Yang besar ya, Kak ya. Iya. Kita sapa nih, Kak Jessica. Apa kabar kelas Maranatha? Waduh, udah nih. Semangat, Kak, udah semangat. Ya. Ya. Semoga Kakak harap kalian tuh baik-baik ya di rumah, jaga kesehatannya ya adik-adik. Iya, karena Kakak juga kangen sama adik-adik sekolah minggu. Iya, Kakak juga kangen ketemu kalian di gereja HKBP Bonang Indah. Nah, sebelum kita mulai, kita biasa dulu nih, Kak, menyanyikan lagu apa nih, Kak? Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo, Bang. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, Kak. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, lambai-lambai, kangen dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Nah, baik adik-adik, kita sudah mulai memasuki ibadah kita. Mungkin ada tepuk tangan nih, Kak, tepuk tangan diam. Oh, Coba iya. ya. Tepuk tangan diam. 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 Oke adik-adik, kita mau menghadap Tuhan, semuanya duduk yang manis.
Kita akan menyanyikan lagu pujian kita. Kita nyanyikan lagu Mari masuk. Ayo Bang. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari Minggu ini, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Bonang Indah masih beribadah di rumah masing-masing secara online. Walaupun secara online, tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk beribadah ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu dan selalu percaya kepadamu dalam hidup kami, saat kami di rumah, sekolah, gereja, dan di mana saja. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir di dalam setiap ibadah sekolah minggu kami. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita nih. Kita semuanya bangkit berdiri adik-adik. Ya, bangkit berdiri adik-adik. Kita akan nyanyikan lagu dengan sukacita dengan judul Terima kasih Tuhan. Ayo Bang. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Ya. Kita mau hukum Taurat. Sebelumnya Kak, Kita mau hukum Tuhan. Kita nyanyikan lagu apa Kak? dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Ayo Bang.
Dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Tita 1 sampai dengan Tita yang keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang ada berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Berdiri ya adik-adik. Kita mau pengakuan dosa. Sebelumnya kita nyanyi apa? Kasih setiamu. Ayo abang. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan lain, puji dan sembahkan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik semuanya Duduk. Kita mau baca epistel. Semuanya Semuanya ambil siapkan. dulu Alkitabnya. Siapkan dulu Alkitabnya adik-adik. Ya, Kakak. Ya. Sebelumnya kita akan nyanyikan dulu nih Kak. Kita nyanyikan lagu apa Kak? Dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus sayang. Ayo bang. Yesus sayang padaku, Alkitab
kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 yang dimulai dengan ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang membenci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, mereka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, Alkitabnya disimpan ya. Ya, kita simpan dulu. Oke adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Dan sebelumnya kita akan nyanyikan lagu pujian Yesus Kawan yang Sejati. Ayo Bang. Yesus kawan yang sejati, bagi kita
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Ayo duduk. Nah, sekarang kita mau firman Tuhan nih, Kak. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu dulu nih, Kak. Lagu apa tuh, Kak? Kusiapkan hatiku Tuhan. Tahu ya lagunya adik-adik? Ya, tahu dong. Ayo adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi sekolah minggu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya, adik-adik, sudah diambil semuanya Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ya, buka semua. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh berkesempatan memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, untuk kami boleh mengerti, kami boleh melakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Ini kami Tuhan, urapi kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Di dalam satu nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak baca, adik-adik perhatikan di rumah Alkitabnya masing-masing. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus,
Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita tonton sebentar video berikut. Lalu Isa membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada 2 orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, "Junjungan, baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. 1 untuk junjungan, sementara Petrus 1 berbicara, untuk Nabi Musa, datanglah awan dan 1 menaungi lagi mereka. untuk Nabi Ilyas." Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, setelah kita melihat video yang baru saja kita tonton tadi, maka kita lihat ada peran yang luar biasa. Bagaimana ada perubahan, ya. Ketika Yesus berdoa, ya, ketika Yesus membawa 3 orang, siapa adik-adik yang dibawa Yesus? Ya, pasti tahu ya, Yakobus, ya. Nah, 3 orang itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi Yesus. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika mereka naik ke atas gunung untuk berdoa, ketiga muridnya itu tertidur. Dan Yesus naik seperti kebiasaannya. Kebiasaan Yesus adalah berdoa. Ketika Yesus berdoa, maka apa yang terjadi? Dia bercahaya, adik-adik, luar biasa, bercahaya dan berubah. Adik-adik, ketika mereka terbangun, ternyata Yesus tidak sendirian. Mereka melihat malah ada 3 orang. Siapa itu?
Musa dan Elia. Adik-adik tahu siapa Musa? Ya, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya. Jadi Musa itu orang yang sangat terkenal di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, ya. Itu semua itu pasti ada cerita Musa, karena di sana Musa memimpin bangsa Israel yang begitu besar keluar dari tanah Mesir. Walaupun Musa tidak masuk ke Kanaan karena Yosua yang masuk ke Kanaan. Terus siapa itu Elia? Ya, kalau Elia adalah figur yang menonjol, semangat kemuliaan, ya, kenabiannya, semangat kenabian Elia itu sangat menonjol. Kenapa? Elia adalah perantaran Allah dengan manusia. Jadi kalau dulu berdoa harus melalui nabinya, dan sangat dipakai adalah Nabi Elia. Itulah yang dilihat oleh ketiga murid tadi. Adik-adik, ketika mereka melihat, mereka sangat bahagia. Wah Tuhan, kalau bisa jangan turun ya. Jangan turun dari gunung. Betapa bahagianya kami, senang sekali. Siapa di sini adik-adik? Kalau dia berdoa senang sekali ya. Karena kalau kita berdoa ada Roh Kudus dan itu menyamankan sekali. Senang sekali. Adik-adik siapa ini suka berdoa? Iya, pasti semua anak sekolah minggu gemar sekali berdoa. Itulah yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus berdoa, maka dia berubah menjadi cahaya yang kilang sekali, terang sekali. Itu yang dilihat. Dan ketika Petrus berkata begini, "Oh Tuhan, senang sekali ya Guru. Kita berada di sini. Kalau begitu kita buat aja 3 kemah, ya. 1 untuk Tuhan Yesus. 1 lagi untuk siapa? Ayo. Iya betul. 1 untuk Musa. 1 lagi untuk, betul, 1 untuk Elia." Tapi Petrus gak tahu apa yang dia katakan. Ketika Petrus berkata demikian, apa yang turun? Awan turun dan dia ketakutan. Dari dalam awan itu ada suara, ya. Yo, apa katanya di sini? Dari dalam awan itu maka terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini bukan sekali loh. Ingat enggak adik? Waktu Yesus dibaptis, suara itu juga datang. Ketika Yesus dibaptis, maka langit terbelah dan suara yang sama, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini pertanda apa? Pertanda Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Itu adalah pernyataan yang harus kita percayai. Siapa di sini yang percaya Yesus anak Allah? Ayo di rumah tunjuk tangan, lambaikan tangan. Iya. Langkah pertama, kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dari situlah iman timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Langkah kedua, kalau kita sudah percaya, apa katanya? Dengarkanlah dia. Kita harus yakin, kita percaya, baru langkah kedua. Kita harus mendengar. Apa adik-adik? Mendengar. Coba yang di rumah, pegang telinganya. Kita harus mendengar firman. Siapa di sini yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Contohnya, kan sekarang belajar online ya.
Belajar online di rumah jam 7 harus absen. Ya kan? Pakai seragam sekolah, masuk kita absen melalui Zoom. Mamanya sudah pagi-pagi udah bangunin. Siapa di sini keras Maranatha ya, yang paling besar itu ya. Bangunin deh susah banget ya. Contohnya namanya si Budi, di sini anak sekolah minggu gak ada namanya Budi kan. Ini khusus untuk Budi ini. Budi bangun udah 6:30, bentar lagi absen Zoom. Boro-boro dia dengerin, malah golek sana golek sini. Sudah jam 7 kurang 5 baru dia lompat teriak, tinggal cuci muka pakai seragam, absen. Orang yang tidak mendengarkan nasihat orang tua. Bagaimana dia mau mendengarkan suara Tuhan? Maka sekarang orang tua, ibu-ibu jadi sangat cerewet. Ada di YouTube dikatakan, oh mamaku tidak cocok jadi guru. Karena apa? Karena anaknya tidak mau mendengarkan apa kata orang tua. Kata orang tua ngomong pelan, dia diam aja. Orang tua ngomong keras, dibilang orang tuanya galak. Tuhan ajarkan di sini, dengarkanlah. Apa tugas kita? Mendengarkan apa kata orang tua. Mendengarkan apa kata Pak Pendeta. Mendengarkan apa kata guru. Mendengarkan apa kata Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Semua anak sekolah minggu ini pintar-pintar. Tapi ingat, yang sangat berpengalaman adalah orang yang lebih dewasa. Jadi adik-adik harus mendengarkan apa kata orang tua. Siapa di sini mulai sekarang mau dengar-dengaran apa kata orang tua? Iya, itulah namanya anak Tuhan. Dengarkanlah dia. Setiap kita yang percaya, kita harus mendengarkan kata Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita menyimpan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang kudus, itulah yang harus kita simpan. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena ketika kita berbuat benar, ketika kita berbuat baik, maka disitulah kita menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa Tuhan Yesus bisa bercahaya? Karena ada Roh Allah. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Iya, semua percaya pada Yesus. Berarti kalian juga bercahaya. Setiap orang yang di dalam hidupnya ada Yesus, pasti dia bercahaya. Hiduplah di dalam Tuhan, percaya dan mendengar apa kata firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami belajar bagaimana hidup kami supaya terus percaya dan mau mendengar. Bela kami sebagai anak sekolah minggu terus mengenal akan firman-Mu, sehingga kami bercahaya dimanapun kami berada. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah mendengar nih Kak, firman yang disampaikan oleh Kak Dina. Nah, dari firman tersebut kita juga tahu bahwa saat Yesus naik ke atas gunung terjadi perubahan yang dialami oleh Yesus. Yesus terlihat lebih mengkilau dan kudus ya Kak ya. Nah, perubahan itu disebut dengan transfigurasi. Jadi perubahan yang dialami Yesus menandakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, demikian juga adik-adik, perubahan juga terasa dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Contohnya adik-adik nih, adik-adik kan selama pandemi ini ibadah online kan, berarti ada perubahan dong. Nah, adik-adik juga harus semakin
perubahan semakin lebih sopan lagi, lebih nurut lagi kepada orang tua, dan pastinya lebih rajin lagi berdoa dan membaca Alkitab di rumah. Nah oke Kak, kita mau ayat hafalan nih, tapi sebelum ayat hafalan kita mau melihat cuplikan videonya. Video. Ini dia. Shalom, selamat hari Minggu, Madita Saluhutna. Guru Final Siang kelas Maranatha. Guru Brigina Siang kelas Gloria. Guru Brigita Siang kelas Gloria. Guru Violet Siang kelas Immanuel. Ayat hafalan di mingguan 5 Musa Walu ayat 10 Sia. Alaikum surah lupa roham di dauba debatam jalan di hutanko akan debatasi lebar bubut mangoloi jalan masombat kursi hati dan konongku kian matuhamu sadarion ikon magos situtu hamu 5 Musawalu ayat 10 Sia Mauliate Horas. Wah, keren banget kan Kak? Keren banget, pinter-pinter banget ya adik-adik semuanya. Semoga di minggu depan lebih rame lagi. Iya pastinya Kak. Nah, ayat hafalan minggu ini nih Kak, apa ya? Nah ayat hafalan ini ada di Matius 5 ayat 16 yang bunyinya adalah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya. Ini Kak, jangan lupa ya adik-adik videonya dikirim ke kakaknya. Dan sebelum mengakhiri ibadah kita persembahan dulu nih Kak. Oh iya persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi, ditaruh di tangan sebelah kanan. Kita menyanyikan lagu apa nih Kak? Nyanyikan lagu Kita Menaburkan. Ayo Bang. Ayo Bang. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Semuanya bangkit berdiri adik-adik. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertatah di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengumuman warta sekolah minggu nih Kak. Yang pertama, bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 5 Oktober sampai tanggal 11 Oktober 2020. Ada siapa nih Kak? Ada Andrin Rafaela Pardosi, Abednego Bertodo Amdeus Hutagao, ada Isabel Talita Borutobing, ada Saskia Oktavia Boru Manulang, ada Sahat Ebenezer Silalahi, ada Viraelini Putri Hasian Boru Pasaribu, ada Ivander Yeheskiel Sidabutar, ada Regina Putri Cahyani Boru Sitorus, dan yang terakhir ada Jackson Irwansa Tambunan. Nah, Kakak ucapkan selamat ulang tahun, sehat dan panjang umurnya, selalu rajin berdoa dan rajin baca Alkitab, serta selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti biasanya Kak, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk teman-teman kita nih. Ayo Abang, ayo semuanya nyanyi ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, warta yang kedua. Nah, untuk yang persembahan nih, kalian kumpulkan atau ditransfer ke Bendahara HKBP Bonang Indah. Nah, nanti rekeningnya ada di layar ya. Nah, jangan lupa juga kalau enggak ke Sintuawik masing-masing Kak, Oh iya, setornya. benar, Kak. Yang ketiga nih, apa nih Kak? Tugas adik-adik sekolah minggu adalah membaca firman Tuhan tentang khotbah di atas bukit dari Matius pasal 5 sampai 7. Habis itu Kak, Nah, kita mau akhiri ibadah online ini, tapi jangan lupa nih. oh iya, Video ini jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke saudara-saudara yang lain, oke? Das, dari kami MC Kakak Sekolah Minggu dan Amang dan Inang Parhalado serta dari abang kita Bang Rian mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.